Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional yang disusun oleh kelompok 2. Pertama, Indosari Utahayan. 2. Triana Olivia Simbolon. 3. Tabita Sianipar. 4. Putri Naulis Sianipar. 5. Natasha Febrina Silain. 6. Cynthia Indriani Rumahorbo. 7. Darren Deardo Turnip. 8. Erikson Erezanuel Bruto. 9. Jonathan Roni Silaban. Perkenalkan, nama saya Jonathan Roni Silaban dari kelompok 2. Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah, menjelaskan secara tertulis, dilengkapi gambar, foto, karikatur, dan ilustrasi lain, disertai sumber-sumber informasinya tentang A. Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara. B. Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan. C. Terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan, apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut, pada tingkah atau lembaga apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini. Apa itu budaya? Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Naulis Sianipar dari kelompok 2. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh bangsa yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Gotong royong suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul. Lunturnya gotong royong di beberapa desa, bahkan secara nyata, uang menjadi pusat semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang. Tidak hadir ronda cukup bayar denda. Tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang luluran. Tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan. Bagaimana gotong royong berjalan? Bagaimana lunturnya budaya seperti para remaja sering menggunakan pakaian yang merupakan kebudayaan barat, seperti remaja perempuan yang lebih senang menggunakan celana pendek. Mereka melakukan itu agar terlihat lebih cantik, padahal salah karena tidak menutupi aurat. Sesungguhnya itu telah menyalahi budaya bangsa karena budaya bangsa terkenal dengan sopan santun dalam berpakaian. Halo, perkenalkan, nama saya Indosari Utahayan, kelas 11 6, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan nasional. Saya akan membahas yang pertama, yaitu seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara. Masa depan bangsa Indonesia terancam suram akibat rendahnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Dari tahun ke tahun, momen-momen peringatan Hari Besar Indonesia seperti momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal awal dari lahirnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia semakin memudar dan semakin banyak diabaikan dan hanya sedikit pemuda yang peduli. Dan mengapa terjadinya rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan nasional? Ini disebabkan karena ada beberapa faktor, di antaranya yaitu pergaulan yang telah berkembang pesat di tengah masyarakat, berupa pergaulan yang menuntut nilai-nilai baru
dalam suatu tren. Mereka hanya mengikuti tren-tren saja, namun tidak bermaksud untuk mengembangkan budaya tersebut. Selain itu, lunturnya budaya daerah dan nasional juga dipicu oleh cepatnya perubahan zaman dan pola pikir manusia akibat globalisasi dan tidak dilatihnya pola masyarakat dalam lingkup budaya daerah dan nasional itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Daren Dardutunim dari kelompok 2. Tawuran sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia, sehingga jika mendengar kata tawuran, sepertinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Berita tawuran antar pelajar sekolah sering menginisiasi media massa. Tawuran antar pelajar sekolah maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng. Perilaku anarkis selalu dipertontonkan di tengah masyarakat, sehingga mereka sudah tidak merasa malu dengan tindakan yang tidak terpuji dan mengganggu ketenangan masyarakat tersebut. Saya Tabita Gabriela Sinipa dari kelas 11 96 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dilakukan. Budaya Indonesia cenderung memiliki budaya segan. Yang muda segan terhadap yang tua. Hal ini bagus, tetapi ketika tidak tahu kita harus berupaya. Ini yang harus dijembatani. Caranya adalah dengan memanfaatkan berbagai media cetak lokal maupun juga internasional, media sosial, dan bisa juga diintegrasikan dengan membuat semacam wadah atau perkumpulan di mana anak muda bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, maupun brainstorming. Harus ada sikap saling terbuka antara generasi tua dan generasi muda. Perkenalkan, nama saya Trianolti Simbolon, kelas 1196. Oleh karena itu, sebaliknya masyarakat atau anak muda membentuk suatu kelompok atau perkumpulan yang bersifat positif yang memiliki tujuan dan perilaku baik, bukan malah membentuk perkumpulan atau geng motor yang akhir-akhir ini banyak yang menyalahgunakan perkumpulan tersebut untuk merusakkan warga. Perilaku kelompok geng motor yang sangat negatif membuat beberapa kerusuhan di lingkungan warga. Dan jika masih banyak geng-geng motor atau kelompok generasi muda yang memiliki tujuan negatif yang hanya mementingkan kesenangannya saja dan tidak mempedulikan masyarakat di sekitar yang terganggu, kita dapat melakukan ronda malam misalnya agar keamanan di daerah tersebut bisa dijaga, membubarkan seluruh aktivitas kelompok di daerah tersebut yang bersifat negatif, melakukan pelaporan terhadap pihak hukum agar pelaku geng motor cepat diringkas. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Febrina Silayan dari kelas 1196. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan, apakah yang diusulkan, dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut. Dengan memudayakan dan memperbanyak kegiatan yang menyangkut budaya nasional, tidak hanya dalam acara formal, namun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan dan pengaruh lingkungan pun sangat berpengaruh, misalnya memakai produk lokal seperti batik. Contohnya, di sekolah memakai batik, sosialisasi ke sekolah, dan juga tidak melupakan kebudayaan yang telah ada. Perkenalkan, nama saya Rikson Regional Berutu dari kelas 1196. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kebijakan yang dapat ditiru, misalnya dengan menonjolkan bakat-bakat yang dimiliki, maka dengan demikian budaya kita akan bisa berkembang. Keuntungannya adalah setiap kebijakan alternatif akan disaring dan dicerna sebelum disahkan dan diresmikan. Kerugiannya adalah sebuah kebijakan tidak bisa langsung diproses dan dijalani, sehingga kebijakan tidak berjalan lancar. Halo, nama saya Cynthia Indriani Rumorbo, saya dari kelas 1196. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab, pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini? Yang bertanggung jawab dalam masalah ini bukan hanya saja tanggung jawab dari pemerintah, melainkan semua kalangan, bahkan dari pribadi remaja itu sendiri. Di pemerintah sendiri bisa kita bilang Kementerian Pemuda dan Kementerian Pendidikan, merekalah pusat dari segalanya.
Misalnya, yang mengatur sistem pendidikan itu. Menteri Pendidikan akan terpandang jika dia melaksanakan baik dan buruk pendidikan itu. Pasti yang terlihat adalah dari menterinya.